Termasuk pada pendahuluan, filsafat bahasa dan agama memiliki hubungan yang erat karena keduanya membahas makna, interpretasi, dan validitas konsep-konsep penting. Agama seringkali menggunakan bahasa kiasan, simbolik, dan naratif untuk menyampaikan ajaran-ajaran spiritual dan moral. Filsafat bahasa membantu dalam menganalisis bagaimana bahasa ini digunakan, bagaimana makna diciptakan, dan bagaimana interpretasi yang berbeda dapat muncul. Hubungan filsafat bahasa dan filsafat agama. Hubungan filsafat bahasa dengan agama bersifat saling melengkapi, di mana filsafat bahasa menganalisis kebenaran dan makna bahasa agama, sementara agama memberikan konteks dan tujuan bagi penggunaan bahasa dalam mencari kebenaran tertinggi. Tujuan filsafat bahasa dan filsafat agama. Yang pertama, tujuan filsafat bahasa, memahami hakikat bahasa, menganalisis makna, menjelaskan hubungan antara bahasa dan realitas, mengkaji peran bahasa dalam pengetahuan dan memahami komunikasi. Yang kedua, tujuan filsafat agama yaitu menganalisis konsep-konsep keagamaan, mengevaluasi argumen-argumen keagamaan, menjelaskan hubungan antara agama dan akal, mengkaji peran agama dalam kehidupan manusia. Definisi umum filsafat bahasa dan filsafat agama. Yang pertama, filsafat bahasa, yaitu cabang filsafat yang mempelajari hakikat bahasa, makna, referensi, dan penggunaannya. Ini melibatkan penyelidikan tentang hubungan antara bahasa, pikiran, dan dunia. Yang kedua, filsafat agama, yaitu filsafat yang secara kritis memeriksa konsep-konsep, keyakinan, dan praktik keagamaan. Ini melibatkan analisis rasional tentang keberadaan Tuhan, sifat kejahatan, kehidupan setelah kematian. Perbedaan filsafat bahasa dan filsafat agama. Filsafat bahasa menggali bagaimana kita memahami dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan dunia dan sesama. Sedangkan filsafat agama menggali apa yang kita yakini tentang hal-hal ilahi atau transenden dan bagaimana keyakinan kita tersebut mempengaruhi hidup kita. Nama tokoh-tokoh penting dalam filsafat bahasa dan filsafat agama. Tokoh penting dalam filsafat bahasa yang pertama ada Ferdinand de Saussure, teori strukturalisme bahasa, dan ada Ludwig Wittgenstein, teori language game atau permainan bahasa. Yang kedua, tokoh penting dalam filsafat agama yaitu Thomas Aquinas, argumen kismologis tentang Tuhan, dan ada Soren Kierkegaard, iman sebagai lompat eksistensial. Relevansi filsafat bahasa dan filsafat agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dialog antar agama dan toleransi. Bahasa agama berbeda-beda, tetapi filsafat bahasa membuka cara untuk menemukan titik temu makna dan membantu membangun toleransi dengan memahami bahwa perbedaan bahasa keagamaan tidak selalu berarti pertentangan. Yang kedua, menghubungkan iman dan akal. Filsafat agama bertanya dengan rasional, sedangkan bahasa agama menyampaikan pesan iman sehingga dapat membantu manusia menyatukan keimanan dengan pemikiran kritis, sehingga agama tidak dipahami buta dan filsafat tidak kering dari nilai spiritual. Pada materi kali ini bisa kita simpulkan bahwa filsafat bahasa dan agama adalah bidang studi yang kompleks dan relevan yang membantu kita memahami aspek-aspek fundamental dari pengalaman manusia. Dan filsafat bahasa membantu kita memahami bagaimana bahasa berfungsi dan bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Sedangkan filsafat agama membantu kita memahami agama, keyakinan, dan nilai-nilai yang membantu hidup kita. Dan keduanya dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna.